Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falahun Miftah dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan berpresentasikan rancangan proposal program pemberdayaan perempuan yang telah saya buat dengan judul Program Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Digital Marketplace pada Ibu-ibu Pengrajin Aluminium di Desa Tanjung Barat. Baik, di sini untuk latar belakangnya, pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memproses akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai tujuan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, oleh perubahan sosial. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan. Nah, di sini untuk latar belakangnya itu saya mau mengambil beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli, dan di sini saya lampirkan ada seorang bapak yang sedang bekerja sebagai pengrajin aluminium. Untuk identifikasi masalah, sesuai dengan data dan hasil pengamatan yang saya lakukan di tempat tinggal saya di Desa Tanjung Barat, hampir 50% ibu-ibu yang ada di sana mempunyai mata pencaharian sebagai pengrajin aluminium. Minimnya mata pencaharian pada saat sekarang ini membuat ibu-ibu lebih memilih membantu bekerja sebagai pengrajin aluminium karena bisa menambah penghasilan setiap hari. Namun, yang saya dapati banyak ibu-ibu yang mengeluh pasang surut permintaan barang sehingga membuat penghasilan mereka tidak menentu setiap hari. Nah, di sini kemarin saya temui saat saya observasi, ibu-ibu para pengrajin itu kebanyakan tidak merasa puas dengan apa yang hasil mereka jual itu karena permintaan barang tersebut kurang 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 meningkat. Oleh karena itulah saya memberikan rumusan masalah ini dengan bagaimana memberikan pelatihan mereka, bagaimana cara membuat toko online, karena sekarang ini sudah bersifat digital marketing. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana meningkatkan penjualan dan pesanan barang kepada pengrajin. Yang kedua, bagaimana mengenalkan produk-produk hasil buatan rumah kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana memberdayakan perempuan di Desa Tanjung Barat. Yang terakhir, bagaimana mengenalkan masyarakat akan teknologi digital untuk pemasaran produk. Nah, di sini untuk tujuannya, itu yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan pesanan barang kepada pengrajin. Yang kedua, mengenalkan produk-produk hasil buatan rumah kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk memberdayakan perempuan di Desa Tanjung Barat. Dan yang terakhir, mengenalkan masyarakat akan teknologi digital untuk pemasaran produk. Nah, itulah tujuan utama saya membuat pelatihan digital marketplace untuk ibu-ibu ini supaya meningkatkan perekonomian di berbagai kelompok atau kepala keluarga. Nah, oke, kita masuk pembahasan. Dari kajian pustaka, menurut Edi Papilayah yang dikutip oleh Zubaidi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaidi, bahwa Ginanjar Karsamita menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu
dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan mengasah keterampilan perempuan khususnya dalam penelitian, yaitu di bidang home industry. Di sini untuk metode pelaksanaannya dalam program pemberdayaan ini adalah metode action research, yang dimana merupakan metode yang melakukan suatu proses pendekatan pada masyarakat. Metode ini berfungsi untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat yang menggambarkan suatu fakta, yang membuktikan, mengembangkan, dan menemukan inovasi sebagai pengetahuan dalam proses pemberdayaan, khususnya pemberdayaan perempuan. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya ini saya ambil selama 4 minggu, di mana saya merencanakan itu di dalam bulan 12 2021. Nah, untuk minggu pertama itu pembahasannya itu pembukaan program, menjelaskan tujuan, maksud dibentuknya program ini, memperkenalkan program yang sudah berhasil, memberikan materi singkat untuk awalan sebelum memulai pelatihan. Nah, sebagai tutornya itu saya sendiri, Fadal Hamita SPD. Untuk keterangannya itu berhubung belum terlaksana, jadi belum kita tulis di bagian keterangannya. Dan selanjutnya itu tanggal minggu kedua, untuk pembahasannya itu yakni menambahkan materi yang sudah cukup matang, mulai dibentuk kelompok perempuan untuk struktur organisasi, dan mulai memasuki praktek dalam pelatihan program. Dari sini untuk tutornya itu masih saya sendiri, Fadal Hamita. Dan di minggu ketiga, kita sudah mulai menjalankan program, di mana mereka sudah kita suruh atau mempraktekkan langsung bagaimana cara menjalankan program tersebut, bagaimana cara menjual produk di dalam digital marketplace, dan juga bagaimana cara mengupload dan memasarkan produk-produk mereka secara online. Nah, minggu terakhir sudah bisa, itu pembahasannya sudah bisa menghasilkan produk dan pendapatan. Sudah mulai menerima penghasilan dan insya Allah sudah bisa mandiri untuk melakukan penjualan secara marketplace. Nah, sebagai evaluasi programnya, evaluasi yang akan saya gunakan nanti ini adalah model evaluasi stage. Di mana model evaluasi stage menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok. Yang pertama yaitu deskripsi atau description, dan yang kedua pertimbangan atau judgment, serta memberdayakan 3 tahap dalam evaluasi program, yaitu antecedent atau konteks, yang kedua transaksi atau proses, yang ketiga keluaran atau output. Adapun pernyataan dalam evaluasi ini nantinya yaitu pertama, apakah program pelatihan ini layak diberdayakan di desa Tanjung Jabung Barat, khususnya kaum perempuan. Yang kedua, bagaimana proses pemberdayaan program ini agar bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, apakah program ini sangat membantu pendapatan perekonomian ibu rumah tangga, dan mengapa program ini harus dikembangkan. Untuk rencana anggaran dana, anggaran belanja atau ROD pelaksanaan program pelatihan digital marketplace pada ibu-ibu pengrajin aluminium Desa Tanjung Barat ini, kita akan membutuhkan 4 barang. Yang pertama itu proyektor sebanyak 1 unit dengan harga biasanya 3.500.000, kita ambil yang paling murah. Dan yang kedua paket data, itu kita samakan dengan jumlah peserta yang ikut hadir sebanyak 15. Itu biasanya kita membeli 30.000 satunya dengan jumlah seluruhannya 450.000. Dan yang terakhir dan 15 paket data tersebut dipakai untuk 1 bulan selama kegiatan itu. Dan yang selanjutnya yaitu laptop, 1 buah laptop, karena nanti kita tentu perlu membutuhkan akses sebuah laptop dengan biasanya harga 1 unitnya itu yang biasa itu 4 juta.
dan 15 buku tulis. Kita membeli buku tulis ini untuk keperluan nanti biar ibu-ibu itu bisa mencatat dan juga bisa mengingat apa materi-materi yang telah kita berikan. Dan rencana anggaran dana tersebut ini secara keseluruhannya berjumlah 8.070.000. Nah, di sini untuk personalnya pelaksanaan, pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan unsur pemerintahan desa guna memfasilitasi kelancaran kegiatan tersebut, seperti tempat, perlengkapan, sound system, dan lain-lain. Dengan kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Adapun peserta kegiatan nanti adalah perempuan-perempuan pengrajin aluminium di Desa Tanjung Kota Barat. Baik, itu saja presentasi singkat yang dapat saya jelaskan. Mungkin terdapat kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.